Kita ke informasi yang pertama. Proses naturalisasi pemain tim nasional Indonesia semakin gencar dilakukan oleh PSSI selama era kepelatihan Sintayong. Kini nama-nama baru kembali muncul untuk selanjutnya dinaturalisasi. Mengutip dari laman resmi PSSI, kiper asal Belanda Martin Paes akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia terbaru yang sedang diproses. Pemain FC Dallas itu bahkan telah disetujui oleh DPR Komisi 3 untuk beralih kewarganegaraan menjadi WNI. Namun pemain keturunan Maluku berusia 25 tahun itu masih belum dapat menjalani sumpah setia sebagai WNI akibat terganjal status FIFA terkait perpindahan asosiasi. Martin Paes tercatat pernah membela timnas Belanda U21 saat sudah berusia 22 tahun. Padahal regulasi itu mewajibkan hanya pemain berusia di bawah 21 tahun membela timnas. Kemudian pemain kedua yang dikabarkan bakal menjadi pemain naturalisasi skuad Garuda adalah Calvin Verdong. Pemain keturunan Melaboh Aceh itu mengaku sedang menjalani proses naturalisasi. Terkait naturalisasi Verdong, Sintayong menyebut pemain berusia 27 tahun itu berpotensi dapat membela timnas Indonesia dalam kurun waktu sekitar 2 bulan lagi. Di informasi berikutnya, Menteri Pertahanan Indonesia yang juga Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto tiba-tiba muncul di media Inggris. Ia mengisi kolom di laman populer di Economist. Halnya terlihat dalam artikel yang terbit akhir pekan berjudul Indonesia's President-elect accuses the West of double standards. Prabowo menulis bagaimana pandangannya ke Gaza, Palestina, dan menyindir berat soal standar ganda yang terjadi terkait masalah di Ukraina dan Palestina. Dalam artikel itu, Prabowo menceritakan di mana 9 April silam atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, TNI Angkatan Udara melakukan penerjunan bantuan kemanusiaan di Gaza. Menurutnya, bantuan ini hanyalah setetes air dari lautan kengerian dan kekurangan yang dialami Gaza akhir-akhir ini. Namun menurutnya, tindakan ini membawa nilai simbolis yang besar bagi masyarakat Indonesia. Mantan Komandan Kopassus ini pun menuturkan selama 6 bulan terakhir dunia telah menyaksikan dengan ngeri ketika Gaza dan rakyatnya menjadi sasaran hukuman kolektif yang kejam dan melanggar hukum dan norma internasional. Ia menambahkan dirinya sebenarnya turut berduka keluarga Israel atas apa yang terjadi 7 Oktober saat serangan Hamas dilakukan. Tapi ia mengatakan peristiwa itu tak bisa membenarkan apa yang terjadi di Gaza sekarang ini. Kejaksaan Agung akhirnya menyita 5 pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter biji timah di Bangka Belitung. Penyitaan tersebut berkaitan dengan korupsi yang terjadi di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk periode 2015 hingga 2022. 5 smelter timah tersebut yakni milik PT Stanindo Inti Perkasa, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, di mana smelter tersebut beralamat di kota Pangkal Pinang. Kemudian smelter milik PT Refined Bangka Tin yang beralamat di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Lantas siapa pemilik perusahaan-perusahaan tersebut? Mineral One Data Indonesia Kementerian ISDM menyebut Suwito Gunawan alias Awi sebagai pemegang saham terbesar di PT Stanindo Inti Perkasa atau 83% saham. CV Venus Inti Perkasa dimiliki oleh Tamron Tamsil alias Aon yang belakangan ini menjadi sorotan setelah perusahaan miliknya terjerat kasus korupsi tata niaga timah. Sementara pemilik PT Tinindo Internusa dipastikan telah menjalani pemeriksaan Kejaksaan Agung kasus dugaan korupsi timah. Selanjutnya PT Sariwiguna Bina Sentosa Hartono dilaporkan sebagai direktur utama perusahaan tersebut. Kemudian PT Refined Bangka Tin Suparta merupakan pemilik saham mayoritas dengan 73%, diikuti oleh Suryanto dan Franz Muller. Di antara daftar orang terkaya di dunia terselip beberapa nama yang diketahui beragama Islam. Konglomerat Muslim tersebut diantaranya berasal dari Nigeria dan juga India sampai Pakistan. Mereka berhasil mendulang kesuksesan dari usahanya di berbagai industri yang mencakup banyak sektor, sehingga menghasilkan kekayaan ratusan triliun rupiah.
Harta satu di antara mereka bahkan tercatat melonjak dan membuat dia masuk dalam 200 besar orang terkaya di dunia. Yang pertama, Aliko Dangote. Ia merupakan CEO Dangote Group, Aliko Dangote, dan pria muslim terkaya seantero Afrika dengan kekayaan mencapai 14,2 miliar dolar Amerika Serikat alias setara 230,9 triliun rupiah. Selanjutnya, Shahid Khan merupakan muslim Amerika Pakistan dengan kekayaan mencapai 12,1 miliar dolar Amerika Serikat atau 196,7 triliun rupiah. Ia memproduksi bumper truck dan memiliki 69 pabrik di dunia dengan pekerja hingga 26.000 orang. Kemudian Azim Premji, muslim asal Gujarat, India. Hartanya 11,7 miliar dolar Amerika Serikat, setara 11,7 triliun rupiah. Azim merupakan pendiri Wipro, perusahaan yang bergerak di bidang software yang menjadi salah satu pemain piranti lunak terbesar di India.